Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas B4 Virtualisasi dan Komputasi Awal. Pada video ini kami akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mengenai perancangan chatbot berbasis Telegram untuk penyampaian informasi kedukaan pada anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Talung Penanian. Perkenalkan, saya Rinto Marapa dengan NIM 224611135. Saya Sdayanti dengan NIM 224611196. Perkenalkan, nama saya Gloria Sendalayuk dengan NIM 224611208. Selamat menyaksikan. Pada proyek kami ini di sebuah gereja Toraja Jemaat Talung Penanian menyampaikan informasi kedukaan masih dilakukan dengan cara membunyikan lonceng gereja ketika ada warga jemaat yang meninggal dunia. Cara ini hanya memberikan tanda adanya peristiwa kedukaan, namun tidak menyampaikan informasi secara detail seperti nama almarhum atau almarhumah, waktu kejadian maupun lokasi rumah duka. Akibatnya, jemaat yang mendengar lonceng sering merasa kaget dan kebingungan, sehingga harus mencari informasi tambahan dengan bertanya kepada orang lain. Hal ini membuat penyampaian informasi menjadi kurang efektif dan tidak efisien. Masalah ini terjadi setiap kali ada warga jemaat yang meninggal dunia, sehingga bersifat berulang dalam kehidupan jemaat. Jika tidak diselesaikan, maka informasi yang diterima jemaat menjadi tidak lengkap, menimbulkan kebingungan dan pertanyaan berulang. Penyebaran informasi tidak merata, serta komunikasi gereja menjadi kurang efektif. Selanjutnya itu flowchart dari proyek kedukaan. Nah, flowchart kami memiliki dua, yaitu yang pertama yang ini, lalu yang flowchart kedua yang ini. Nah, pertama-tama di sini kita akan mulai. Nah, di sini menunjukkan awal proses ketika pengguna membuka chatbot. Kemudian langkah yang kedua, user membuka chatbot. Nah, di sini pengguna memulai akses chatbot untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, chatbot menampilkan salam dan menu utama. Nah, di sini sistem memberikan sapaan kepada pengguna dalam menampilkan pilihan menu yang tersedia. Kemudian yang ketiga itu user memilih menu utama. Di sini pengguna memasukkan pilihan menu yang diinginkan. Berikut yaitu apakah input user ada dalam menu. Nah, jika ya, chatbot akan memproses. Kemudian chatbot akan menampilkan informasi dari user. Dan jika tidak, chatbot akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Silakan pilih angka 1 sampai 4. Selanjutnya flowchart yang kedua, itu yang dimulai. Kemudian user akan membuka chatbot di Telegram. Setelah itu user akan menekan tombol start atau mengetik halo. Setelah itu chatbot akan menampilkan salam dan menu utama. Setelah itu chatbot akan menampilkan menu utama, yaitu informasi jemaat meninggal, jadwal ibadah penghiburan, lokasi rumah duka, dan kontak gereja. Setelah itu user akan memilih 1 atau 2 sampai 4. Kemudian ini adalah sebuah percobaan. Nah, di menu ini user akan memilih 1. Apabila user memilih 1, akan menampilkan chatbot menampilkan informasi jemaat meninggal. Kemudian jika user memilih 2, chatbot akan menampilkan jadwal ibadah penghiburan. Begitupun dengan 3 dan 4. Kemudian akan muncul
pesan kembali ke menu utama. Nah, di sini jika user ingin memilih menu lain, jika ya akan kembali ke menu utama. Menu utamanya itu seperti informasi jemaat meninggal, jadwal ibadah penghiburan, lokasi rumah duka, dan kontak gereja. Dan jika tidak, chatbot akan mengucapkan terima kasih. Lalu selesai. Selanjutnya untuk proses pembuatannya, yang pertama-tama kita masuk ke Open Browser. Setelah itu klik yang Get APK. Kemudian New key atau buat key yang baru dari, misalkan luas kedukaan kemudian create, kemudian salin ini APK-nya. Oke, Notepad. Selanjutnya setelah APK-nya sudah dimasukkan di Notepad, buka aplikasi Telegram. Kemudian pilih yang bot father. Nah, di sini kita akan buat bot yang baru dengan cara klik new bot. Setelah itu nama dari bot yang akan kita buat, misalkan kedukaan jemaat Talpen, kemudian ikutkan dengan kata bot. Nah, setelah itu ulangi lagi sampai nanti ada kata don. Ini kedukaan jemaat Talpen bot sudah berhasil dibuat dengan ada tanda don. Dan di sini memiliki token bot yang akan dimasukkan nanti di Google Apps Script. Selanjutnya di sini kami membuat database menggunakan Google Sheet. Nah, di dalam database kami ini, di Google Sheet ini kami menggunakan 4 sheet, yaitu jemaat _ meninggal, jadwal _ ibadah, kemudian rumah duka dan kontak. Nah, pada sheet jemaat meninggal ini terdapat 4 kolom, yaitu nama, tanggal meninggal, usia, dan status. Kemudian jadwal ibadah ada 5 kolom. Yang pertama, tanggal, waktu, tempat, acara, dan status. Kemudian pada sheet rumah duka ini ada 3 kolom, yaitu alamat, link maps, dan status. Kemudian di kontak ini ada 3 kolom, yaitu nama, jabatan, dan nomor HP. Nah, masing-masing sheet ini sudah memiliki isi. Misalkan yang ini ada Ibu A, Bapak C, dan Bapak B, kemudian tanggal meninggal dan usianya, kemudian statusnya. Begitu juga dengan jadwal ibadah, rumah duka, dan kontak. Selanjutnya itu kita masuk ke Google Apps Script dengan cara klik yang ini ekstensi, kemudian pilih yang Apps Script. Nah, setelah Google Apps Script-nya ini terbuka, maka di kode GS-nya ini kita masukkan. Nah, di sini ada 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu Telegram token. Nah, Telegram token ini berfungsi sebagai identitas atau kunci akses agar program dapat terhubung dengan bot Telegram yang sudah dibuat melalui bot father. Jadi ketika pengguna mengirim pesan ke bot, sistem bisa menerima dan mengirim balasan menggunakan token ini. Nah, di sini kita ambil token Telegramnya dari bot yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Kemudian kita paste di sini.
Nah, setelah itu variabel OpenRouter APK ini di sini APK berfungsi sebagai autentikasi supaya aplikasi dapat mengakses layanan AI melalui OpenRouter. Nantinya pesan yang dikirim dari Telegram akan diteruskan ke OpenRouter untuk diproses dan menghasilkan jawaban. Nah, kita ambil APK yang sudah kita paste di notepad tadi. Nah, masukkan di sini. Kemudian di sini kami menggunakan spreadsheet. Spreadsheet app ini layanan Google Apps Script untuk mengelola Google Spreadsheet. Kemudian Get Active ini untuk mengambil file spreadsheet yang sedang aktif atau sedang dibuka, yaitu yang sebelumnya, yaitu spreadsheet data UAS chatbot. Pada program selanjutnya ada beberapa function. Yang pertama itu function deposit. Nah, function ini digunakan untuk menerima pesan yang dikirim pengguna dari Telegram melalui webhook, membaca isi pesan yang dikirim, memeriksa apakah pengguna mengetik menu tertentu seperti 1, 2, 3, atau 4, mengarahkan pengguna ke function untuk yang sesuai. Jika pertanyaan tidak cocok dengan menu yang tersedia, chatbot akan meminta bantuan AI melalui OpenRouter untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, function deposit ini berfungsi sebagai pusat pengendali chatbot. Function ini menerima pesan dari pengguna, memeriksa isi pesan, kemudian mengarahkan ke menu yang sesuai atau menggunakan AI jika pertanyaan tidak termasuk dalam menu tersebut. Untuk function kirim menu utama, function ini menampilkan menu utama chatbot. Menu yang ditampilkan: 1. Informasi jemaat meninggal, jadwal ibadah penghiburan, lokasi rumah duka, dan kontak gereja. Function kirim menu utama ini digunakan untuk menampilkan menu yang dapat dilihat oleh pengguna saat pertama kali menggunakan chatbot. Kemudian untuk function ketiga yaitu kirim informasi jemaat meninggal. Nah, function ini digunakan untuk mengambil data jemaat meninggal dari Google Sheet, membaca sheet jemaat meninggal, menampilkan data yang berstatus aktif, menampilkan nama, tanggal meninggal, dan usia almarhum atau almarhumah. Function ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan informasi jemaat yang telah meninggal berdasarkan data yang tersimpan pada Google Sheet. Kemudian untuk function kirim data jadwal ibadah, ini digunakan untuk menampilkan jadwal ibadah penghiburan. Yang membaca sheet jadwal ibadah menampilkan jadwal yang berstatus aktif, menampilkan acara, tanggal, waktu, dan lokasi ibadah. Function ini berfungsi menampilkan jadwal ibadah penghiburan yang masih aktif berdasarkan data yang terdapat pada Google Sheet. Nah, function selanjutnya yaitu function kirim lokasi rumah duka. Nah, function ini akan menampilkan alamat rumah duka yang akan membaca sheet rumah duka yang di Google Spreadsheet tadi. Kemudian dia akan menampilkan alamat rumah duka, menampilkan link Google Maps untuk memudahkan pengguna menemukan lokasi. Jadi function ini dia memberikan informasi alamat rumah duka beserta tautan Google Maps agar pengguna dapat menuju lokasi dengan mudah. Nah, di sini dia mengambil status yang aktif dari Google Spreadsheet. Kemudian function kirim kontak gereja. Di sini dia menampilkan kontak pengurus gereja yang akan membaca
sheet kontak, kemudian menampilkan nama pengurus, menampilkan jabatan, dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Jadi intinya function ini dia menampilkan data kontak pengurus gereja yang dapat dihubungi oleh jemaat apabila membutuhkan informasi yang lebih lanjut. Nah, function yang selanjutnya yaitu function tanya kembali ke menu. Nah, di sini muncul setelah pengguna melihat kontak gereja. Di sini dia menanyakan apakah ingin kembali ke menu utama. Ketik iya atau tidak. Jadi dia di sini memberikan pilihan kepada pengguna untuk apakah ingin kembali ke menu utama. Kemudian function tanya open router ini untuk menghubungkan chatbot dengan AI open router. Di sini dia mengirim pertanyaan pengguna ke model AI. Nah, modelnya itu yang ini. Setelah itu AI menghasilkan jawaban otomatis. Kemudian digunakan untuk pertanyaan tidak sesuai dengan menu yang tersedia. Kemudian yang function berikutnya yaitu function kirim pesan. Nah, di sini function kirim pesan ini berfungsi mengirim pesan ke Telegram dan menggunakan Telegram bot API mengirim teks balasan ke pengguna digunakan oleh hampir seluruh function lainnya. Jadi, function kirim pesan ini digunakan untuk mengirim seluruh balasan chatbot kepada pengguna melalui Telegram bot API. Kemudian function yang berikutnya, function format tanggal. Nah, di sini berfungsi memformat tanggal agar lebih mudah dibaca. Jadi, function format tanggal ini digunakan untuk mengubah format tanggal dari data Google Sheet menjadi format yang lebih mudah dibaca oleh pengguna. Selanjutnya, kita ubah kode AppScript-nya ini menjadi layanan web yang dapat diakses oleh Telegram dengan cara klik yang terapkan, kemudian deployment baru misal. Kemudian di sini kita kasih nama kedukaan jemaat Talpen. Kemudian klik yang terapkan. Nah, URL webnya ini dulu kita salin, kemudian kasih masuk di Notepad. Setelah itu di sini kita atur webhook-nya. Nah, webhook ini adalah mekanisme yang memungkinkan Telegram untuk mengirimkan pesan pengguna langsung ke server chatbot secara otomatis. Nah, di sini kita masukkan Telegram tokennya. Kita ambil lagi token Telegramnya. Setelah itu masukkan yang URL yang setelah deploy tadi. Nah, di sini webhook untuk Telegramnya ini sudah berhasil. Nah, jadi ketika pengguna mengirim pesan, Telegram akan meneruskan pesan tersebut ke webhook yang telah terhubung dengan Google AppScript. Selanjutnya, script memproses permintaan, mengambil data dari Google Sheet atau meminta jawaban dari AI Open Router. Kemudian hasilnya dikirim kembali ke pengguna melalui Telegram. Kita kembali ke Telegram. Nah, di bot footer ini kita klik yang bot yang sudah kita buat tadi, yaitu kedukaan jemaat Talpen. Nah, di sini kita klik tombol mulai.
Nah, di sini kan tadi di vouchernya itu kita ketika user klik tombol start atau mulai atau klik ketik halo, maka chatbot akan menampilkan salam dan menu utama. Nah, di sini di sini dia sudah menampilkan salam dan menu utamanya, yaitu Shalom, selamat datang di bot info kedukaan. Silakan pilih menu. Apakah menu yang pertama yaitu informasi jamaat meninggal, menu yang kedua jadwal ibadah penghiburan, menu ketiga lokasi rumah duka, dan menu keempat yaitu kontak gereja. Nah, sekarang kita mulai secara satu persatu. Misalkan dari nomor 1. Nah, di sini chatbot menampilkan informasi duka terbaru, yaitu nama Bapak B, tanggal meninggal 9 Juni 2026, kemudian usianya 78 tahun. Jadi dia di sini mengambil dari Google Sheet yang aktif. Di sini statusnya aktif. Nah, di sini Bapak B ini memiliki status aktif. Nah, begitu juga dengan jadwal ibadah nanti, kemudian rumah duka dan kontak. Nah, kontak ini dia tidak mengambil yang memiliki kolom status aktif, cuman sampai di rumah duka. Jadi setiap misalkan ada data kedukaan terbaru, maka dia akan dikasih status aktif. Nah, kedukaan sebelumnya itu dikasih status tidak aktif. Nah, di sini nanti bot ini dia akan mengambil data dengan status aktif. Nah, selanjutnya misalkan kita pilih menu kedua, maka dia akan menampilkan jadwal ibadah penghiburan yang sedang aktif. Kemudian nomor 3. Nah, di sini dia mengirim lokasi rumah duka. Kemudian nomor 4. Nah, di sini dia mengirim kontak gereja atau pengurus. Misalkan ini ada pendeta A, jabatannya pendeta jemaat, dan ada nomor HP-nya. Kemudian dia di sini mengirimkan pesan apakah ingin kembali ke menu utama, ketik ya atau tidak. Nah, ketika di voucher tadi itu ketika kita ketik ya, maka kita akan diarahkan untuk kembali ke menu utama. Jika tidak, maka dia akan mengucapkan terima kasih. Misalkan kita ketik ya. Nah, di sini dia tampilkan menu utamanya. Kemudian misalkan kita ketik 4, maka dia akan menampilkan kontak gereja. Nah, di sini kita ketik tidak. Tidak. Nah, dia di sini mengucapkan terima kasih, Tuhan berkati. Selanjutnya, selain chatbot ini, selain menggunakan daftar menu angka 1 sampai 4, di sini kita juga bisa memasukkan teks dengan menggunakan keywords yang sudah ada di AppScript. Misalkan di sini dia bisa mendeteksi di sini dia bisa mendeteksi kata meninggal, duka, jemaat, atau berpulang. Misalkan untuk di jadwal ibadah, ada ibadah, penghiburan, jadwal acara. Kemudian di lokasi ada alamat, maps, rumah duka atau di mana. Kemudian untuk kontak gereja ada kontak, nomor atau HP pengurus, kemudian hubungi. Nah, misalkan di sini saya masukkan teks, misalkan Shalom, saya ada dengar lonceng berbunyi. Siapa yang meninggal ya? Nah, di sini dia deteksi kata meninggal. Nah, dia di sini dia akan menampilkan
dia akan menampilkan informasi duka terbaru. Misalkan itu namanya nama Bapak B, tanggal meninggalnya, kemudian usianya, sampai dengan kita pilih menu angka 1. Kemudian misalkan jadwal ibadah, misalkan kita kasih teks kapan ibadahnya. Nah, di sini dia akan menampilkan jadwal ibadah penghiburan. Misalkan ibadah penghiburan pertamanya itu pada tanggal 9 Juni 2026. Nah, misalkan kita ingin pilih misalkan nomor 3 lokasinya. Nah, di sini kita misalkan tanya di mana dengan menggunakan teks sehari-hari. Misalkan kita tanya di mana alamatnya. Nah, di sini dia akan kirim lokasi rumah duka, alamatnya, dan Google Maps. Kemudian misalkan kita ingin tanyakan kontak. Nah, di sini dia muncul kontak gereja atau pengurusnya. Ini sama dengan tampilan atau output dari menu keempat. Demikianlah pemaparan kami mengenai perancangan chatbot untuk informasi kedukaan pada Gereja Toraja Jemaat Talung Penenian. Sekian dan terima kasih.